welcome back to my YouTube channel. I am Nadia Lutfina. Hari ini aku akan jelasin ke kalian gimana proses aku. Jadi sekitar 1 minggu lalu, tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni kemarin, aku ngerekam Latih Challenge. Nah, bagi kalian yang belum nonton, Latih Challenge aku udah aku upload di IGTV atau Instagram TV aku di Nadia Lutfina. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian langsung bisa nonton dulu hasilnya seperti apa. Nanti baru kalian nonton di sini. Ini adalah behind the scene. Jadi gimana caranya aku dan suami aku tuh bikin Latih Challenge. Jadi kita remake Latih Challenge-nya. Without any further ado, kita langsung aja nonton. Terus kalau kalian lihat videonya itu sudah jadi selama 1 menit di video. Sebenarnya kalau kalian mau tahu tuh prosesnya panjang banget, dan kalau aku sekarang ini ngalaminya dan ngerasainnya tuh sebenarnya nggak segampang sama apa yang aku pertama kali lihat. Aku pikir, oh aku bisa buat ini, tapi ternyata begitu bikin skripnya dulu, aku tadi bikin skrip dulu kapan muka ini, kapan kontur yang sebelah sini, ngapalin liriknya itu nggak gampang gitu. Nyanyi Latih, ya. endingnya mengungkap untuk kamera sama 18, 19. Ini background biru. Ini background merah, kode-kode nari siapa? Nari take sebanyak mungkin ya. Oke. Empat lima ya. Nah, ini aku mau tunjukin ke kalian. Ini skrip aku yang udah aku buat sama si suamiku. Kita lihat videonya sambil bikin terus kita syuting, bikin sambil syuting. Oh, ini salah, kita retake lagi, kita bikin skrip lagi sampai syuting. Terus kita sampai bikin gini, part 1, part 2, part 3, part 4, then part 5, part 6, 7, 8, and etc. Terus ini skripnya kapan aku harus transisinya. Jadi skrip yang ini tuh lebih kayak transisi apa sih, kalau misalnya kayak gini nih, di part 7 itu ada never yang aku garisin bawah ini tuh aku harus geleng ke kanan, terus bedaknya jadi, mata belum jadi. Nah, kayak gitu-gitulah. Ini yang detail-detailnya banget, bener-bener detail banget. Dan terus ini background siluet hijau, siluet merah, siluet putih. Terus ini liriknya. Ini tugas aku malam ini, aku harus ngapalin part liriknya ini. Ini aku bikin, ini makeupnya yang buat yang sudah jadi iblis atau setannya itu. Ini bentuknya seperti di atas ini kanan, muka kanan ini, muka kiri ini. Jadi aku sudah siapin makeupnya. Ini bakal aku bawa besok, ring light ini buat aku besok syuting di depannya ini. Terus ini aku udah bawa baju kebaya yang besok aku pakai. Ini baju kebaya putih, merah, biru. Ini aku rent semua, aku pinjam. Terus yang ini isinya adalah makeupku yang besok aku pakai. Jadi karena kita pengen ini perfect juga, kita bikin skripnya juga lumayan banyak juga. Dan yang aku ngerasa sih paling keren yang bikin ide pertama kali itu sih, kayak wow, ini keren sih. Aku aja yang copy aja kayak wow, ini lumayan susah juga gitu, apalagi yang bikin ide pertama. Oke, malam ini aku mau hafalin dulu lirik. Sampai ketemu besok. Sudah sampai. Hah? Oh. Atas kanan. Yang paling kiri. Sampai. Benar. Untukmu 5. Nah, itu enggak mungkin.
Jadi ini studio yang nanti dipakai buat aku bikin latih. Ini tempat makeupnya nanti buat siap-siap. Dan sekarang aku langsung mau keluarin tata-tata barang-barangnya, alat makeupnya. Ini jadinya seperti ini. Ini udah aku siapin. Ini ada kaca. Ini aku bawa bulu mata sampai 4. Nanti kira-kira yang cocok yang mana. Terus ini hari ini aku makeupnya pakai The Balm, karena yang versi yang ini itu ada warna ungu dan hitamnya. Nanti waktu bikin setan tuh aku mau bikin ini setan. Buat sketchbookku ini yang buat ngafalin. Nah, terus ini kebaya merahnya, kebaya biru. Ini aku pakai putih. Ini coba duduk terus nih. Jangan dibuka bas. Change. Langsung buat 1, 2, 3 gitu ya. Dari 1, 2, 1, 2. Bukan 1 set dong. Everything is in gini dewe. Pokoknya gitu kayak jadi misalnya salah bisa antara ini banyak. Satu. Ini sini jam berapa nih? 2 jam 200. 2 jam 200. Kalau setelah itu 1 jam kemudian 150. Wah. 1, 2, 3. Buat satu-satu. Mungkin aku lebih dari sini kok. Ini kan gini yuk. Berarti kursimu mau pindah-pindah dari sana. Udah itu pisau. Nah ini Asli Semarang juga. Semarang. Udah itu ganti light itu saya minta panggil Mas ya sih. Enggak ini. Oh ini sih baru biru. Hijau merah. Biru mesti tidak punya meja. Ya sembarang nanti kalau diatur. Tadi aku udah kalau ke
Enggak ya? Enggak. Ke kiri lagi. Kiri lagi. Nah. Dua. Kamu lihat. Mulai. Kurang banyak. Terima kasih ya. Sukses ya sayang ya. Saya suka sekali sama dananya tadi perhiasannya bagus banget. Yuk, pra. Yuk. Ini tuh pertama kali aku bikin makeup seperti ini, so scary, you know. Yang kurang ini tuh ada softline warna putih dan di situ tempat aku take-nya. Guys, is it scary? Sekarang ini jam 6 sore. Tadi kita nyampe di sini itu jam 12 siang. Terus sekarang ini masih belum ngambil take yang terakhir. Berarti which is udah 6 jam kita take dan bikin video ini. Latih challenge sih menurut aku paling apa ya, takes time but it's worth it. Sama tampaknya Dina, jadi di depan kuburan itu loh, saat itu sepingsan, itu bisa gitu. Bisa. Kok tutup balik ini? Jadi tadi akhirnya kita selesai jam 7 terus perjalanan. Sekarang udah hampir jam 8:30 malam. Oke, sekarang aku mau hapusnya itu pakai ini Nilokitain. Ini yang aku pakai, aku paling suka karena dia simple banget, jadi nggak perlu pakai kapas. Oke, aku mau cerita sedikit sebenarnya paling capek tadi tuh bikinnya karena kayak harus pas banget. Aku sakit banget. Oh, fuck. Oh, fuck. Sakit banget. Jadi yang paling buat mengerikan itu karena harus sama gitu antara yang pertama sama yang terakhir gitu. Jadi misalnya aku mau bikin mata sebelah kanan, aku tuh habis bikin sebelah kiri, terus biar pundaknya itu sama, jadi kan aku harus bikin makeupnya pergi lagi, habis bikin makeup kanan terus bikin makeup kiri kan pergi lagi. Itu tuh duduknya harus posisi yang sama, itu yang buat lama dan ya take longer time. Nah, setelah seperti ini bentuknya, aku mau kasih air dulu.
bisa dilihat bener-bener gampang banget ngebersihinnya, nggak perlu pakai kapas berkali-kali, dan setelah ini pun nggak perlu pakai face wash karena ini udah bener-bener bersih. Ini udah bersih sekarang ini, ya ampun. Oh iya. Ini paling hanya ada yang di sebelah sini sedikit. Aku bersihin sedikit tadi, itu bekas lemnya itu nih. Tapi ini bukan kotoran karena bukan kotoran karena waterproof, tapi ini bekas lem aja dan bisa dilihat langsung bersih lagi. Nah, kalau lipstiknya kenapa nggak bisa bersih, karena tadi aku lupa giniin deh sepertinya, dan memang yang Dior punya ini, jadi aku pakai lipstick Dior yang tadi buat Lati yang jadi setan terakhir itu, aku pakai Dior yang extreme longwear I think. Oke. Oke, aku mau cerita sedikit. Tadi itu sebenarnya belum benar-benar selesai, tapi nggak tahu kenapa waktu di scene terakhir itu kita mau bikin satu yang temanya ngeri gitu, pokoknya yang setan yang ada satu gerakan yang lumayan buat closing gitu, tapi terus habis itu kameranya nggak mau jalan, jadi benar-benar mati. Terus kita ganti kamera lain dengan tipe yang sama pun nggak mau jalan, jadi otomatis scene yang terakhir tuh belum selesai. Jadi nanti kemungkinan entah Senin atau Selasa kita harus balik ke sana lagi. Jadi sebenarnya yang paling buat capek itu karena tadi itu bikinnya satu-satu banget. Terus waktu contouring tadi itu kan harus satu kanan dulu, kiri, terus habis itu kiri, habis itu bikin mata kanan dulu, bikin kiri. Jadi harus pergi ke syuting, terus make up, pergi syuting, terus make up, dan aku ngelakuin itu semua sendiri. And yang paling bikin capek lagi tuh karena waktu contouring itu kan harus tebel banget, karena ini kan di depan kamera with lightingnya yang super keras gitu kan, jadi harus bikin konturnya tuh tebel banget gitu. Jadi otomatis waktu aku contouring, waktu aku pakai contouringnya itu aku hapus lagi gitu, aku hapus dari awal untuk buat contouring yang sebenarnya gitu. Jadi aku nggak pakai contouring yang tadi aku bikin gitu, aku bikin dari awal lagi gitu karena terlalu tebal buat aku gitu. Oke, jadi tadi kurang lebih berada di studio itu sekitar dari jam 12 sampai jam 7 jam. Capek sih. Dan yang rekam juga capek, yang bikin juga capek, tapi hopefully it's worth it. Nah, sekarang ini suamiku lagi ngedit lagi. Oh ya, impressionku itu buat aku yang remake challenge-nya ini aja tuh udah berat banget. Aku nggak ngebayangin waktu yang bikin ide pertama kali siapa sih namanya? Lumayan susah ya namanya. Itu tuh kayak seberapa susah gitu ya dia bikinnya. Terus tadi kan aku pakai berapa orang ya, berarti kalau di kamera aku pakai suami aku. Aku pikir si Janar Bakwani ini tuh bakal bikin sendirian. Aku nggak tahu dia nggak tulis, atau aku belum lihat kalau misalnya pun dia sudah share dia tuh buat sendiri atau ada orang lain. But aku yang bikin beberapa orang aja tuh susah banget. Apalagi tadi aku bikin rambut nggak bikin sendiri. Aku hire orang karena ya aku nggak pernah bikin sebelumnya dan aku nggak punya peralatannya. Dan hasilnya pun memuaskan gitu. Jadi aku nggak tahu dia bikin sendiri atau ada tim, tapi yang pasti menurut aku kalau bikin nggak ada tim itu susah banget karena nggak tahu caranya ngeposisiin badan, kecuali dia live langsung kamera di depan, ada laptop di sebelahnya gitu. But I don't know actually. Keren sih Janar Baknawi, kamu keren banget. Aku nggak tahu dia bakal nonton atau enggak juga video ini, but I like it. Jadi aku nggak bikin versi baru, atau ya aku ada sedikit perbedaan di akhirnya, tapi di awal itu aku bener-bener pengen niruin sama gitu karena ini kan challenge ya, bukan itu kan latih challenge, bukan yang suruh remake. Atau ada yang mau bikin baru, banyak sih, aku lihat di YouTube banyak banget. Ada cerita lucu nih, waktu aku selesai ngerekam
latih challenge-nya itu aku tuh rambutnya kan penuh dengan sasak. Kalau aku sih bilang itu sasakan ya. Nah, aku nggak bisa keramas sampai besoknya aku harus pergi ke salon. Nah, jadi itu semua perjuangan yang udah dilakuin aku, suamiku, bahkan aku juga minta tolong kokoku namanya Frans Satya Wijaya. Dia yang ngerekam behind the scene selama ini. Dan aku mau share ke kalian kira-kira habisnya produksi Latih Challenge itu berapa. Langsung aja aku mau kasih tahu bahwa kemarin aku rent studio, rent kamera, rent lighting, dan segalanya itu selama 7 jam itu habisnya sekitar 1.200.000. Terus waktu aku hire bikin rambut yang tradisional, yang bikin 2 look itu habisnya sekitar 2 juta rupiah. Terus aku ada beberapa makeup yang aku beli. Dan sebenarnya aku juga beli soft lens yang warnanya putih, tapi sampai hari ini pada tanggal 16 Juni 2020 aku tuh udah pesan soft lens itu mungkin kurang lebih 1 minggu belum nyampai. Jadi otomatis kemarin videonya itu diupload belum pakai soft lensnya. Jadi kalau misalnya ditambah sama soft lensnya tuh biayanya berarti tadi sewa studio 1,2, soft lensnya harganya 600.000, terus harga bikin tradisionalnya itu 2 juta, terus belum beli makeupnya yang beberapa makeup yang aku harus beli untuk penuhin challenge-nya, Latih Challenge ini. Jadi kurang lebih mungkin 4 jutaan ya kira-kira. Wow, itu sebenarnya mahal karena bikin video yang aku upload di IGTV, but it's worth it karena my husband and I itu puas banget sama hasilnya. Oke, jadi total aku bikin video itu 7 jam dan 5 jam kurang lebih itu aku sama suami aku, tepatnya yang ngedit sih suami aku sih, aku nggak sama sekali. Jadi aku hanya jadi artisnya aja di situ. But overall aku suka banget sama hasilnya. Sekarang ini udah hari Selasa, sudah mencapai 10.000 penonton. Yeay! Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih buat supportnya. Terima kasih juga kalau kalian mau share, mau nominate aku juga sebagai Latih Challenge juga. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel. Bye!